Shalom dari kantor Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Conference Minahasa. Di studio saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dan ketika kami akan memulaikan untuk mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, kebutuhan kami yang terbesar, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dalam pelajaran sekolah Sabat ini boleh memberikan kekuatan iman, memotivasi kami bagaimana kami menjalankan misi yang Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, topik pelajaran yang ke-6 ini adalah motivasi dan persiapan misi. Mari kita lihat ayat tema yang menjadi bacaan Alkitab pada pelajaran yang ke-6 ini. Terdapat dalam kitab Mazmur, dalam kitab Lukas maksudnya, dalam perjanjian baru, dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44. Bunyi ayatnya berkata seperti ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara-saudara, ayat hafalan, ayat bacaan sebagai ayat tema dalam pelajaran yang ke-6 ini dengan topik motivasi dan persiapan untuk misi. Pastikan saudara-saudara bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari, dan pada hari Sabat nanti kita akan mendiskusikan di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Memulai misi tanpa merencanakan atau membuat persiapan apapun untuk melaksanakannya berarti gagal. Jadi dengan kata lain, ketika kita akan memulaikan misi, kita harus merencanakannya dan kita harus membuat persiapan. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri secara memadai untuk melaksanakan misi terpenting dalam hidup kita ini. Apa yang harus kita bagikan? Kita membagikan kabar baik tentang keselamatan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah para rasul, kita akan mulai dengan mempelajari motivasi yang penting bagi keberhasilan misi apapun. Kita akan melihat langkah-langkah sebelumnya yang harus diambil sebelum memulai, bagaimana memulaikan misi tersebut, dan yang terakhir, bagaimana terus melakukan tanpa putus asa atau gagal dalam pelayanan misi. Nah, kita melihat bahwa pelajaran sekolah Sabat ini bagaimana pengalaman-pengalaman yang terjadi, yang dialami oleh rasul-rasul, bahkan murid-murid ketika mereka dipercayakan untuk melaksanakan misi ini. Saat hari masih gelap, sekelompok wanita pergi ke makam dan menemukannya di mana kubur itu telah kosong, di mana beberapa malaikat memberitahu bahwa mereka atau Yesus sudah bangkit. Ini adalah satu pengalaman bagaimana ketika murid-murid di tengah perjalanan Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan dalam perjalanan mereka pada akhirnya mereka mengetahui di mana Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan.
Anehnya para murid tidak mempercayainya. Bahkan Petrus berlari ke kubur, kemudian menguatkan cerita perempuan tersebut dan takjub. Nah, itu kita boleh lihat di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-12. Namun dia tidak membagikan berita tersebut sampai dia bertemu secara pribadi dengan Yesus. Saudara-saudara, dua murid lainnya lari dari Emmaus ke Yerusalem untuk menceritakan bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Dan pengalaman-pengalaman yang mereka saksikan ini ketika mereka melihat secara langsung di mana Yesus telah bangkit. Dalam cerita ini, di mana mereka termotivasi di dalam membagikan Injil kepada orang lain. Pengalaman pribadi dengan Yesus. Ada satu pena inspirasi mengatakan bahwa kita sendiri perlu memiliki hubungan yang hidup dengan Allah agar dapat mengajar tentang Yesus. Kemudian kita dapat memberikan pengalaman pribadi yang hidup tentang apa itu Kristus kepada kita melalui pengalaman dan iman. Kita telah menerima Kristus dan dengan kesungguhan ilahi kita dapat membedakan mana yang merupakan kuasa yang kekal menyertai kita. Masyarakat harus tertarik kepada Kristus. Nah, ini adalah masalah keselamatan. Atau keselamatan itu yang diutamakan. Saudara-saudara, kita juga boleh melihat di mana inti dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 di sini berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Saudara-saudara, ketika Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-murid, mereka merasa takut. Mereka berubah pada akhirnya menjadi sukacita dan akhirnya mereka percaya. Saudaraku, meskipun pengalaman pribadi sangatlah penting, Yesus tidak puas dengan hal ini. Hal ini membawa mereka pada pengalaman kedua, bukan berdasarkan perasaan, melainkan berdasarkan akal budi. Pengetahuan akan firman nubuatan Allah. Dengan cara ini pengalaman pribadi kita dilengkapi dengan pengetahuan mendalam tentang Alkitab dan khususnya nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Dengan mempelajari nubuatan kita dapat melihat bagaimana sejarah berkembang sebagaimana diumumkan dalam Alkitab. Dengan pengetahuan ini kita juga dapat membagikan kepada orang lain nubuatan-nubuatan ini. Nubuatan-nubuatan lain yang belum digenapi, terutama berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali atau masalah hidup yang kekal. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Saudara-saudara, kita bisa melihat inti dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Di sini intinya mengatakan bahwa ketika mereka sedang bersama-sama, ia memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, melainkan menunggu janji Bapa yang katanya mereka, kamu telah mendengarnya dari aku. Meskipun mereka termotivasi dan telah ditugaskan untuk melaksanakan misi tersebut, mereka diminta untuk ada dalam hal apa, memiliki apa. Mereka harus menerima kuasa yang tinggi yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Saudara-saudara, untuk bagaimana supaya mereka ada persiapan. Mereka harus
datang dengan penuh kuasa di dalam doa. Sebelum mereka memulaikan pekerjaan ini, mereka harus datang mencari berhubungan dengan Tuhan, menyiapkan apapun yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, apalagi yang harus ada dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan misi ini. Persiapan sudah selesai. Waktunya untuk bertindak telah tiba. Setiap orang harus menerima kuasa Roh Kudus. Ya, mereka harus menerima Roh Kudus. Kita semua mempunyai peran dalam misi ini. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk melakukan hal ini. Setiap orang dikaruniai dengan karunia-karunia yang dianggap perlu oleh Roh. Dengan cara ini, maka gereja dengan bulat, suara yang bulat akan menyatakan, memperkenalkan Yesus, di mana menyiapkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan ketika Tuhan datang. Dengan memperkenalkan Yesus, kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hati setiap orang yang mendengarkan, memberi mereka kesempatan untuk bertobat dan menerima juru selamat. Saudara-saudara, ada banyak pengalaman ketika kita memberi diri dalam melaksanakan misi atau pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kita kadang diterima, bahkan kita juga kadang juga ditolak. Dalam pengalaman-pengalaman yang dialami oleh murid-murid, bisa juga dialami oleh saya dan saudara-saudara. Pena Inspirasi mengatakan bahwa orang-orang yang bergabung dalam rumah tangga beriman hendaklah sekali-kali tidak mengabaikan pertemuan-pertemuan mereka. Karena ini adalah sarana yang ditetapkan Allah untuk memimpin anak-anaknya ke dalam kesatuan, agar dalam kasih dan persekutuan Kristiani mereka dapat saling membantu, menguatkan, dan mendorong. Saudara-saudara, luar biasa dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, di mana memotivasi dan persiapan kita untuk melaksanakan misi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Apa latar belakang kita? Apa pekerjaan kita? Mari kita bergabung dalam satu kelompok untuk menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketika kita bersatu dalam pelayanan ini, maka kemajuan yang akan terjadi, jiwa-jiwa akan disiapkan, mereka akan datang bergabung. Dan intinya adalah ketika Tuhan Yesus datang, mereka akan bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, kita akan tutup pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ketika lewat motivasi dan persiapan untuk misi, bagaimana kami ketika kami dipercayakan untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Tuhan ini. Biarlah kami boleh mendapat kuasa sorga, kuasa Roh Kudus. Kami boleh selalu datang dalam doa, mempersiapkan diri. Dan pada akhirnya ketika kami berada di tempat dimanapun kami pergi, kami akan melayani, kami akan menyampaikan misi. Dan pada akhirnya ada banyak orang-orang yang akan datang bertobat dan disiapkan untuk masuk di dalam kerajaan sorga ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.